Serbasional tuh mainnya lain. Kasepuan kita sudah keriting pemirsa. Aduh. Wah, lepas mau, oke. City mewah sekali. Oke. Alright, yes, kita lanjut lagi. Pokoknya kita kali terus. Ini video sengaja aku potong-potong karena di video-video sebelumnya juga sudah ada yang full video ya. Kalau kali ini jalur terakhir karena kita nyore ya. Ini sudah menunjukkan sekitar jam 5 ya, 5 jam setengah 6 gitu ya. Jam setengah 6. Jadi hari sudah mulai gelap. Itu paling depan Mas Ruli sudah pakai lampu ya, pakai lampu. Oke, dan ini namanya jalurnya trek kali kondom. Wah, kenapa bisa begitu? Ya mungkin di sini dulunya mungkin ya tempat pembuangan apa ya namanya, kayak sampah-sampah rumah tangga. Jadi banyak pampers, banyak apa ya, alat kontrasepsi dan sebagainya lah di sini. Di seputaran sini mungkin bukan warga sini, mungkin bisa juga warga-warga lain yang membuang di sungai gitu ya. Karena ini aliran sungai, jadi ketika asat ini yo di sangrai oke, sampah-sampah seperti itu gitu ya. Nah, ini namanya, makanya dinamain sama teman-teman Merapi Timur tuh yang bikin jalurnya adalah trek kali kondom. Jadi jalurnya bebatuan gitu ya. Ini motor yang aku pakai ini Kalex 140 ini lampunya tidak nyala. Sebenarnya udah ada lampunya sih, cuman tidak nyala, jadi mati lampunya. Jadi aku pribadi harus safety gitu ya, harus safety ya. Ini kalau gelap ya yo peteng tenan gitu ya, nggak punya lampu gitu ya. Apalagi jalurnya itu bebatuan, jadi ya memang harus meraba, dan bukan batunya sih yang berbahaya, itu adalah bambu-bambunya. Nyerodok, nah, jangan sampai kena mata, jangan sampai nyocok anggota badan kita dan sebagainya. Nah, bambu-bambu seperti inilah. Ini kalau makin lama makin gelap gitu ya. Nah, sedangkan motor yang aku pakai ini kan nggak ada lampunya. Ya memang ada lampu itu, pampers semua gitu. Oke. Tuh, kalau di bagian yang apa namanya, rumput gitu ya, pohonan bambu, banyak rindang gitu ya, memang gelap, sangat gelap sekali, gelap gulita. Nah, ini sementara ini masih bisa oyak-oyakan, artinya nggak apa namanya, tempat nggak jaraknya tuh nggak begitu jauh gitu ya. Jauh, jadi masih bisa dekat gitu ya, masih bisa dekat jaraknya, jadi aman. Nah, ini hari semakin petang, hari mulai gelap. Ada carang-carang gini kan sebenarnya bahaya, kalau masuk mata ya lumayan, kalau kecolok ya. Yang bahaya itu bukan batunya, tapi bambu-bambunya ya yang bahaya. Nah, buat teman-teman apa istilahnya, safety Google, pakai apa Google itu ya juga sangat penting. Kalau aku tadi sih Google memang jarang pakai ya, tapi kalau pakai mesti aku pakai yang bening. Ya, jarang aku mau pakai yang ada apa namanya, warnanya yang ganteng atau apa, jarang. Mesti aku pakai yang bening, karena tujuanku pakai Google adalah safety-nya, bukan kerennya gitu ya, tapi safety-nya. Ya, kita harus bros. Cantol. Iya, oke. Hari mulai petang dedet ini.
yang pakai lampu gitu ya agak lumayan, padahal kalau kita nggak pakai lampu biasanya sih ya. Jadi apa namanya, jika motorku ini nggak ada lampu, motor kita nggak ada lampu, itu kalau kena lampu dari belakang justru malah makin gelap ya. Jadi apa namanya, jadi ketika kita misalnya gelap gini ya, kita kena lampu dari belakang itu justru malah makin gelap. Jadi malah mending gelap sekalian. Jadi kita bisa apa namanya, mata kita bisa membias menangkap cahaya langit gitu ya, yang apa namanya iso ngeraba-raba daripada ada bias dari kesentrongan lampu dari motor yang belakang kita itu malah justru semakin gelap. Jadi depan kita itu nggak tahu ada apa, itu nggak tahu. Kalau samping-sampingnya iya, kita tahu samping-sampingnya dari motor belakang. Nah ini gelap banget, sangat gelap gulita. Nah mendingan gelap sekalian gini. Jadi mataku masih, kalau di video gelap banget ya, kalian bisa lihat gelap banget. Ini kalau mataku di jalur masih bisa lihat remang-remangnya batu gitu ya. Nah jadi aku masih bisa milih lajurnya, lajur mana yang aku harus lewatin dan seterusnya ya. Ya padahal trek ini terkenal obstacle ya, jadi banyak rintangan, halang rintang. Walaupun sih aku pribadi merasakan, aku sering kalau ke Merapi Timur aku sering lewat sini, lewat jalur ini. Walaupun aku merasa untuk trek sekarang zaman ini itu istilahnya nggak sesulit zaman dulu, jadi sudah berubah lagi gitu ya. Oke, 6 lebih 4 menit. Oh, YouTube gua ada komentar. Yes, nanti kita replay. Iya mas, ini aku meraba ya, batu-batunya nggak kelihatan, raba-raba. Iya teman-teman bisa mengiro-iro ya, istilahnya kalau jam setengah 6 itu gelapnya seperti apa. Kalau di jalur-jalur yang rungkut gitu ya, cahayanya seperti apa, kita memperoleh cahaya tanpa lampu itu seberapa. Mungkin teman-teman yang menonton bisa ngiro-iro. Jadi memang sangat gelap sekali. Ya memang tetap aku syuting kamera GoPro-ku nggak aku matikan, jadi bias-bias cahaya rembulan itu masih bisa masuk kalau tidak ada pepohonan di atas gitu ya. Itu masih bisa masuk dan membantu mataku untuk memilih lajurnya. Padahal ini jujur ini batunya full, batu full ya. Belum lagi bambu-bambunya yang masih cerongot-cerongot ya. Dan untungnya aku dipinjemin motor yang cukup ringan. Aku kira cukup ringan, dan wheelbase-nya itu pendek, jadi untuk pivot turn-nya tidak begitu butuh effort yang lebih gitu ya. Dan ground clearance-nya juga cukup lumayan, tidak sependek motorku. Jadi
bisa bus nah gitu ya. Dan ini memang apa ya, pemikiranku, jadi ini ada Pak Medi, ada Kumprung, ada Mas Ruli dan saya pikir Pak Medi sudah sesepuh kita itu yang kasepuhan sudah berada di tengah-tengah, diapit oleh kedua anak-anak yang lebih muda itulah. Yang paling belakang ada Mas Kumprung yang lebih muda, yang sangat muda dari kita. Jadi aku pikir aman, jadi aku putuskan untuk melaju secepat mungkin untuk finish duluan sebelum memang benar-benar gelap gitu ya. Nah nanti kalau aku udah finish, aku bisa balik jalan kaki gitu ya, jalan kaki untuk pakai apa namanya senter HP untuk menerangi teman-teman gitu ya, untuk bantu teman-teman cari lajur gitu. Itu pikiranku, keputusanku untuk apa namanya, untuk melaju terus secepat mungkin, karena aku harus safety dulu. Istilahnya prinsip SARku itu muncul gitu ya, safety first. Jadi kita harus menyelamatkan diri dulu, kemudian baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan kita mengorbankan diri untuk orang lain. Nah karena apa, kita nggak bisa menyelamatkan orang lain jika kita mengorbankan diri gitu ya. Jadi kita harus safety dulu, kita harus aman posisinya, baru kita bisa menyelamatkan dengan apa ya namanya ya, kecerdasan yang masih normal gitu ya, dengan kondisi yang masih normal, orang berarti orang kepepet gitu ya. Nah kayak gitulah. Jadi Aviknam jagat sama gram, jadi safety first. Jadi dulu memang aku sempat belajar sama teman-teman SAR dan bergabung dengan SARDOC Yogyakarta. Jadi istilahnya kalau kita pada prinsipnya, kalau kita mau membantu teman kita di jalur itu, kita harus posisi aman, posisi safety, posisi istilah iki yo ora trouble, ibaratnya kayak ngono ya. Bayangkan ini sangat gelap gulita. Jadi yang tembus itu cahaya yang memang ini aja, video ini sudah aku kecerahannya, saturasi kecerahannya sudah aku polke ya. Jadi biar teman-teman bisa apa namanya, masih bisa melihat semi bisa melihat gitu ya, dengan bias cahaya yang tertangkap oleh kamera GoPro. Yang sebenarnya ini sangat gelap sekali jika saturasinya aku normalkan gitu ya, saturasi kecerahannya. Nah, di langit-langit sana, bayangkan langitnya itu masih terang, tapi ketika di jalur itu petang dedet. Nah ini bisa kalian teman-teman lihat, petang dedet gini, yang nggak ada pohonnya itu baru terang gitu ya. Jadi petang dedet, nah bisa dikatakan seperti ini. Keterahannya sudah aku tambahin ya, aku polke, aku 100-kan, jadi semi biru memang. Ketika ada cahaya sedikit memang ada semi biru warnanya. Jadi bias cahayanya biar teman-teman bisa nonton gitu, masih bisa nonton, nggak gelap gulita, cuman lampu apa namanya, lampu starter aja. Kalau KLX 140 kan on off, tombol on off nya itu kan di kiri ya. Nah, itu kuning, warna kuning itu tombol on off starternya ya. Nah itu benar-benar gelap gulita. Aku cuman menangkap cahaya dari langit, dan sekali lagi aku putuskan untuk segera finish duluan, itu loh istilahnya kayak gitu ya. Karena beberapa pengalaman, kalau misalnya aku masih nunggu teman-teman nanti posisi gelap, itu sangat riskan sekali, apalagi di jalur off-road trabas gitu ya. Kita nggak tahu di mana tempat kita memijakkan kaki untuk nyagak lebih beratnya lah. Kemudian untuk apa namanya, lajurnya yang mana, karena apa? Karena kalau kita diterangi dari belakang itu malah semakin gelap. Nah jadi malah jadi rekoso dewi istilahnya ya. Itu sebelum gelap, super gelap gulita, mumpung masih bisa gerambiang, ini aku langsung bus ya, sone pokoknya bus.
sing penting safety, ora klumbrak-klumbruk. Jadi nanti ibaratnya energiku, saya yakin energinya teman-teman juga sudah capek gitu ya, apalagi posisi kemerungsung ya. Aku akuin aku memang harus cepat-cepat gitu ya, rada kemerungsung karena tapi safety karena aku rawaton gabus gitu, tapi safety karena aku harus finish duluan biar bisa membantu teman-teman yang di belakang, dengan cahaya HP ya, nanti cahaya HP karena kalau trabas malam itu sebenarnya kan tidak cuma butuh lampu motor aja gitu. Kalau lampu motor ketika pas posisi ban depan di atas gitu, di atas batu gitu, padahal jalurnya yang depan itu datar ya, jadi kita nggak lihat ya, penerangannya nggak lihat, jadi jalur selanjutnya itu nggak bakal ada yang penerangan gitu ya kalau cuma lampu motor. Ya, lampu yang kita butuhkan juga perlu headlamp gitu ya kalau trabas malam gitu ya. Dan memang ini kita berempat nekat ini. aduh, nekat guys. Alright, yes. Nah, teman-teman bisa lihat memang ini kurva RGB-nya aku naikkan semua. Yang penting teman-teman bisa lihat ini baru kotak terakhir untuk trek kali countdown. Alhamdulillah lancar, baik-baik saja walaupun tanpa lampu. Oke, pada video nanti akan aku kembalikan lagi coba RGB kecerahannya. Jadi teman-teman bisa lihat tangkap GoPro-ku. Nah, gini sebenarnya kondisi sebenarnya itu kayak gini, gelap gulita kayak gini sebenarnya. Gelap gulita tanpa lampu.